Selamat berjumpa kembali teman-teman kerabat semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat kita semua keluarga. Berjumpa kembali dengan video saya yang sangat sederhana, di mana pengambilan gambar serta pengisian suara saya lakukan dengan alami saja, artinya tidak menggunakan editan terlalu profesional. Namun sebelumnya, sekiranya semoga lah video-video yang sering saya tayangkan pada channel YouTube yang sangat sederhana ini, yang hanya tujuannya untuk berbagi pengalaman. Nah, semoga ada manfaat terhadap teman-teman yang seprofesi dengan penggunaan olahraga media samsa, serta anak-anak muda yang masih cenderung dengan penggunaan power ataupun kondisi tubuh yang masih muda, seperti saya yang sudah berumur 61 tahun. Namun karena hanya suatu hobi ataupun karena kesenangan saja, merupakan sampai seusia 61 ini masih menggunakan media samsa sebagai partner olahraga. Nah teman-teman, kali ini saya coba menarasikan gerakan yang sangat simpel, beberapa pukulan, mungkin 1-2 pukulan lurus dengan tidak terlalu bertenaga, yang hanya tujuannya untuk membendung kedatangan samsa ke pertahanan kita. Namun yang lebih saya fokuskan di sini adalah kelincahan daripada kaki kanan dan kaki kiri, terutama gerakan seperti ini tentulah tidak cukup hanya menggunakan tenaga saja, tapi ada beberapa faktor yang benar-benar menjadi pakem, menjadi patokan yang perlu kita perhatikan. Untuk video yang panjangnya kurang lebih 1 menit sekian ini, saya copy beberapa kali sehingga terjadi pengulangan gerakan dengan gerakan lambat, termasuk juga kecepatan gerak saya tambahkan 1 speed saja untuk memberikan penjelasan daripada narasi yang saya sampaikan kali ini. Saya mulai dari gerakan kaki di bawah. Teman-teman dapat perhatikan posisi kaki tapak kanan dan kiri ini perlu diperhatikan ketika kita akan melakukan gerakan menyerang ke daerah badan samsa, dan terutama juga ketika akan melakukan pergantian gerak. Di saat kaki kanan yang akan menjadi tumpuan terhadap kaki kiri, tentu kaki kiri yang akan melakukan eksekusi tendangan ke daerah badan samsa, dan juga sebaliknya. Hal ini yang sangat perlu diperhatikan adalah kelurusan kaki. Jadi posisi tapak yang ada di bawah itu benar-benar menapak agar di saat mengangkat kaki tidak terjadi kondisi sempoyongan atau dalam keadaan kemiringan yang tidak berlebihan. Dan poin yang kedua, gerakan lentingan kaki. Beberapa saya ulang gerakan lentingan kaki antara posisi paha dengan tulang kering. Ini tentu harus dalam keadaan lentur. Lanjut lagi, ketika salah satu kaki menjadi pancar, itu benar-benar lurus, walaupun tidak 100 dengan lurus sekali, tapi pun tidak dalam keadaan kokoh, karena dia akan sangat menopang gerakan kaki yang akan melakukan tendangan ke badan samsa. Itu tidak boleh goyah. Nah, kalau itu tidak pancar, tidak benar, maka gerakan yang kita lontarkan ke daerah badan samsa, terutama dengan tendangan, tidak memaksimalkan gerakan kita dapatkan. Lanjut lagi, tadi kolaborasi tersebut setelah dari kaki kita menuju ke daerah yaitu otot-otot yang ada pada pinggang dan pinggul. Nah, ini gerakannya saya putar secara perlahan-lahan. Teman-teman dapat perhatikan gerakan pinggang itu menjadi satu kesatuan ketika akan melentingkan gerakan, baik itu tendangan lurus ataupun dari tendangan samping. Peran daripada gerakan pinggul itu akan menjadi kunci utama. Kaki hanya tujuannya untuk mengangkat dan melempar ke daerah badan samsa, namun kunci tenaga itu terletak pada kesigapan kita melakukan gerakan kebersamaan pinggang pinggul tersebut. Sehingga dapat disimpulkan dari gerakan bawah, yaitu dari pancar kaki, tapak kaki setelah terangkat dengan posisi yang agak ke atas, dan selanjutnya lentingan lutut, dan terakhir eksekusinya tentu pada
gerakan pinggang pinggul. Nah, ini saya pakai foto teman-teman biar lebih jelas. Jadi posisi kaki di saat menendang, gaya. Nah, kalau hal ini sudah kita benar-benar pegang pakemnya, pada akhirnya ketika ada orang melihat ataupun di saat kita melakukan gerakan tersebut akan menjadi santai, menjadi enak, menjadi kondisi kita seimbang. Dan terakhir saya perhatikan lagi adalah posisi badan. Jadi perhatikan sekarang ke arah atas, kita lihat posisi badan. Di saat akan melakukan gerakan memukul ke depan ataupun tendangan ke arah samsak, posisi badan dari arah pinggang pinggul yang tadi tentu ke atas perut sampai ke dada dan kepala itu kita harus condongkan ke arah depan atau ke muka. Nah, banyak saya perhatikan kadang-kadang tidak memperhatikan hal ini, sehingga benturan yang akan terjadi di antara saat kita mengeluarkan tenaga ataupun tendangan ke darah badan samsak itu akan berseberangan. Posisi tubuh kita condong ke belakang, namun arah kita bisa akan melakukan tendangan seperti sekarang dan juga melakukan pukulan itu condongnya ke depan, sehingga saling tarik menarik ya. Power yang kita harus fokuskan pada gerakan terakhir itu akan menjadi tidak full. Maka hal ini adalah kelihatannya kalau tidak memperhatikan posisi badan tersebut itu akan menjadi berlawanan. Nah, sekarang secara keseluruhannya sudah kita dapatkan hal tersebut, namun sekarang ketepatan timing. Jadi dalam hal ini saya menggunakan samsak yang berayun, jadi arahnya dia adalah akan maju mundur. Di saat kita melakukan serangan, pukulan ataupun tendangan, posisi ayunan daripada samsak otomatis dia akan ke belakang, dan sekian detik saja dia akan menuju ke arah pertahanan kita. Maka dari itu diperlukan kesigapan atau timing melihat kedatangan samsak tersebut. Apakah kita akan menggunakan gerakan memutar seperti peragaan sekarang, atau menggunakan gerakan pukulan lurus, dan selanjutnya ditambah dengan kelincihan kaki kanan dan kiri menuju ke arah badan samsak. Nah, ketika hal ini teman-teman perhatikan, mungkin kalau maaf saja kalau kita menyaksikan kelihatannya asik sekali. Bisa saya memperagakan dengan sentuhan sedikit pada samsak agar kita tidak terdesak oleh kedatangan samsak. Pada akhirnya eksekusinya akan lebih kita fokus pada tendangan kanan ataupun yang lurus dan juga arah samping. Ini saya ulang lagi berkali-kali dari posisi teknik menendang dari arah samping dan juga perpindahan kaki di bawah, sehingga bisa bergerak apa yang saya sampaikan tadi di depan. Dengan posisi badan condong ke depan itu akan lebih cepat mempengaruhi gerakan apa yang ingin kita sampaikan ke darah badan samsak. Nah, semoga teman-teman dapat menangkap poin yang saya coba berbagi pengalaman pada teman-teman, apalagi yang sudah merasa lanjut usia. Sering saya katakan pada channel yang sangat sederhana ini, padahal teman-teman sebelumnya di usia muda mungkin menjadi atlet ataupun sering melakukan pertandingan, tetapi di saat usia sudah menjelang 45 tahun, 50 ataupun sampai 60, sering merasa kebingungan atau motivasinya hilang karena merasa sudah usia lanjut, termasuk juga otot-otot menjadi kendor. Saya pikir hal ini adalah harus dilawan pola pikir tersebut. Nah, semoga teman-teman ada manfaatnya. Sampai berjumpa.